Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan PPT teks editorial. Apa sih teks editorial? Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Dalam beberapa koran atau media, teks editorial disebut sebagai tajuk rencana. Di dalam teks editorial terdapat tujuan dan manfaat teks editorial. Tujuannya yaitu 1. Untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca. 2. Untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah yang sedang dibicarakan. Manfaatnya yaitu 1. Bermanfaat untuk menumbuhkan pemikiran pembaca. 2. Memberikan informasi kepada pembaca. 3. Teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Ciri-ciri teks editorial: 1. Berita sistematis dan logis. 2. Merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 3. Topik tulisan teks editorial selalu hangat, bersifat aktual dan faktual. 4. Menarik untuk dibaca karena ditulis menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial yaitu 1. Pernyataan pendapat atau tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang pendapat. Jenis-jenis teks editorial: 1. Imperatif editorial, bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. 2. Kontroversial editorial, bertujuan untuk menyajikan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. 3. Explanatory editorial, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah atau membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Perbedaan fakta dan opini: faktanya dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Bersifat objektif. 3. Dikumpulkan dari narasumber terpercaya. Dan informasi bersifat berasal dari kejadian sebenarnya. Opini bersifat subjektif, tidak memiliki narasumber, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Teks editorial tentang pentingnya kesehatan bagi setiap individu. Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap individu. Hal ini bertujuan agar tidak mudah terjangkit oleh penyakit berbahaya. Oleh sebab itu, menjaga pola makan dan juga olahraga harus diterapkan secara teratur. Perlu diketahui bahwa dalam menangani berbagai jenis penyakit tidaklah mudah, khususnya penyakit yang menular, mulai dari HIV, penyakit paru-baru, TBC, dan lain sebagainya. Hingga kini masih belum ditemukan obat yang ampuh dalam menangani penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan telah mencatat bahwa beberapa jenis penyakit yang diderita masyarakat di perkotaan sama dengan perdesaan. Hal ini menandakan bahwa jenis penyakit tersebut masih belum secara maksimal dalam penyembuhannya. Dengan begitu, dibutuhkan gaya hidup sehat untuk menghindari penyakit berbahaya yang menyerang tubuh sejak dini. Perlu diingat bahwa melakukan pencegahan sebuah penyakit sangatlah baik daripada melakukan pengobatan yang akhirnya tidak kunjung sembuh. Dengan begitu, mulailah untuk hidup sejak dini agar terhindar dari penyakit berbahaya. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang bergizi. Pernyataan pendapat atau tesis. Kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu. Sebab itu, diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif yang persoalannya bahkan sejumlah seorang yang terkena penyakit tidak menular meningkat
secara passat, sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan stroke. Argumentasinya yaitu, menurut data dari Kementerian Kesehatan, bahwa penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan bahwa keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser pada beberapa waktu, sehingga diperlukan gaya hidup yang baik seperti menjaga pola makan dan minum, serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Gizi pada makanan yang dikonsumsi, perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai dengan perilaku norma dibandingkan produktif yang termasuk ke dalam pola makan dan minum. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun, kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobatinya, sehingga pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Penegasan ulang pendapatnya yaitu pencegahan penyakit lebih baik mengobati penyakit. Sebab itu, masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.